Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mau berbagi firman Tuhan di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Puji Tuhan. Judul renungan kita adalah apa yang kita pikirkan menentukan arah hidup kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, semua orang pasti mengakui bahwa pikiran adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, kita selalu dihadapkan pada pergumulan yang berat, berkenaan dengan pilihan hidup yang tidak mudah. Berpikiran positif atau berpikiran negatif berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, orang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang negatif daripada berpikiran positif. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang lumpuh, semestinya orang yang akan memuliakan nama Tuhan dan imannya semakin teguh. Jadi ketika dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami penyertaan Tuhan, semestinya orang Kristen tersebut memuliakan nama Tuhan dan imannya semakin teguh. Tetapi para ahli Taurat justru langsung berpikiran negatif terhadap Tuhan Yesus. Ia menghujat Allah, kata ahli Taurat, ayat 3. Bukankah kita juga seringkali berpikir negatif terhadap Tuhan dan menuduhnya berlaku tidak adil dan jahat ketika doa-doa kita belum beroleh jawaban? Ketika sakit kita belum juga sembuh. Ketika masalah kita belum juga ada jalan keluar. Padahal kita sudah berdoa. Dalam hubungan dengan sesama, kita pun mudah sekali berpikiran negatif dan selalu menaruh curiga terhadap orang lain. Jika kita selalu berpikiran negatif setiap hari, kita harus hati-hatilah. Kita harus berhati-hati. Nah, saudara-saudara, dari manakah datangnya pikiran negatif? Iblislah yang selalu menawarkan hal-hal negatif ketika manusia berada pada suatu kebutuhan. Contoh, ketika Tuhan Yesus lapar, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, iblis menawarkan solusi yang mengubah batu menjadi roti. Iblis juga menawarkan kebanggaan, kehebatan, dan kemegahan yang merupakan impian dan keinginan setiap manusia. Kita baca itu dalam Matius pasal 4 ayat 1-11. Namun Tuhan Yesus dapat berkata tidak terhadap semua tawaran iblis. Pikiran negatif juga datang dari keinginan kita sendiri yang sewaktu-waktu muncul. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh dan dipikat olehnya.
dalam Yakobus 1 ayat 14. Nah, saudara-saudara, apa yang kita pikirkan menentukan arah hidup kita dan membawa kita kepada kesukaran. Karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus menasehatkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita baca itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara, untuk menolong kita supaya kita tidak terjebak di dalam pikiran yang negatif, yang menyengsarakan hidup kita, adalah Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Ya. Akhirnya Paulus berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, dan seterusnya, itu harus ada dalam pikiran kita. Ya. Harus ada dalam perasaan kita. Itu yang menolong kita supaya kita tidak terjebak dalam pikiran-pikiran negatif yang menyengsarakan, yang menambah kekhawatiran, yang menambah kecemasan dalam hidup kita. Kita akan menang atas pikiran negatif kita jika kita memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Seperti sudah dijelaskan oleh Paulus ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Pikirkanlah dan senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Apa itu hidup dengan persekutuan dengan Tuhan setiap hari? Kita punya waktu doa, kita punya waktu membaca firman, dan kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk terus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang benar. Dan itu yang menolong hidup kita. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang berkemenangan, anak Tuhan yang akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, anak Tuhan mengalami damai sejahtera, mari isilah hidup kita dengan pikiran-pikiran seperti yang dikatakan dalam firman Allah. Dan saya percaya, ya, ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Allah yang berkuasa itu, kita tenang, kita damai, kita ada sukacita, karena firman Allah yang memberikan kita kekuatan. Dan saya percaya, kalau kita punya niat untuk menjadi anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, berkembang, bertambah-tambah, saya percaya segala kecemasan dan kekhawatiran, ketakutan menghantui hidup kita, saya percaya kita akan menang karena pikiran kita diisi dengan perkara-perkara ilahi. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap semangat, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.